yang bisa kita lakuin itu kayak bisa mulai dari hal kecil, kayak mulai dari saling sapa antar umat yang berbeda agama, terus kayak ikut mereka tanpa mengorbankan keimanan kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sore hari yang cerah ini kita bakal membuat podcast untuk membahas tentang komitmen kebangsaan dalam umat beragama. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ardiansyah. Nama saya Kesyara Duansati. Nama saya Nadia Solehah. Nama saya Nadira Sujatma. Nama saya Nanda Ayu Lestari. Nah, teman-teman, di tengah hiruk-pikuknya kehidupan modern ini, seringkali kita lupa bahwa identitas kita itu tidak hanya terbentuk dari pilihan pribadi, tetapi juga dari nilai-nilai leluhur yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa. Dan bagi sebagian besar dari kita, nilai-nilai itu juga sangat terhubung dengan keyakinan beragama. Nah, bagaimana agama yang kerap dianggap sebagai ranah spiritual dan personal dapat bersanding harmonis dengan komitmen kita kepada negara. Nah, bagaimana kita bisa menjadi umat beragama yang taat, terus sekaligus warga negara yang bangga dan berkontribusi penuh pada kemajuan bangsa ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita selami pada podcast hari ini, teman-teman. Kita akan mengupas tuntas bagaimana komitmen kebangsaan dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik keagamaan, serta tantangan dan peluang yang menyertainya. Oke teman-teman, kita dengerin ya podcast hari ini, oke? Nah, oke teman-teman, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang penjelasan komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan itu kira-kira apa sih? Nah, komitmen kebangsaan itu tekad untuk menjaga persatuan, termasuk dalam menghargai perbedaan agama dan juga kepercayaan sesuai nih dengan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah betul, ini bukan cuma teori ya teman-teman, itu nyata karena Indonesia itu berdiri di atas keanekaragaman termasuk kayak agama gitu. Kalau kita nggak punya komitmen ini ya gampang banget gitu bakal terpecah belah. Ya benar banget. Apalagi di Indonesia itu ada 6 agama kan, dari Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, dan juga Hindu. Nah teman-teman, tadi udah dijelasin juga definisi dan konsep dasar dari komitmen kebangsaan dalam umat beragama. Nah mungkin kita langsung lanjut ke contoh kasusnya ya teman-teman. Jadi contoh kasusnya ini ada dua, itu positif dan negatif. Mungkin bisa dijelasin untuk contoh kasus positifnya dari dia. Aku mau bahas salah satu contoh positif dulu nih. Di Sulawesi Utara itu, khususnya di Manado, ada salah satu daerah yang dimana masjid dan gereja itu hidup berdampingan. Nah, kayak tiap hari besar itu mereka itu kayak saling bantu. Nah, itu tuh contoh salah satu komitmen kebangsaan yang luar biasa banget ya sih guys. Benar. Nah di Jakarta juga ada guys, ternyata di mana tuh, Jakarta Pusat, Gambir, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah dia ini berdekatan, itu menjadikan simbol persaudaraan antara Agama Islam dan agama Kristen di Indonesia. Itu salah satu contoh yang bener ini ya, yang ada di Jakarta sendiri. Terus kalau contohnya lagi kira-kira, Nah contohnya itu kayak misalkan hari-hari besar kayak Natal itu Masjid Istiqlal itu membuka lahan parkir untuk umat gereja Natal, karena mungkin parkiran di gerejanya penuh. Nah Masjid Istiqlal ini membuka untuk si jamaah di katedral itu. keren sih ya. Jadi kayak itu tuh kerukunan dan bisa kita contoh lah dalam bernegara. Terus sebaliknya juga kan, kalau misalkan di Istiqlal ada acara besar nih di umat Islam kan, terus kan kayak katedral juga membuka lahan buat acara yang Saling Saling ngebantu gotong royong. Itu sih harus kita contoh lah itu. Nah, contoh kasus yang positif yang ya kita harus ikutin lah gitu untuk umat beragama, terutama di Indonesia kan. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain untuk contoh kasus positifnya. Ada sih nih, gue di artikel pernah baca, ini tuh di Bali, tempatnya di Bali, di desa Budakling, dusun Sarang Jawa. Nah ini tuh ada
kesenian cakepung. Nah, lu tau nggak kesenian cakepung? Nah, kita Kurang tahu sih. Nah, kesenian ini tuh ini loh kesenian tradisional antara umat Hindu dan umat Islam. Di mana di dusun ini tuh mereka tuh mayoritas itu Hindu dan yang beragama Hindu dan Islam. Nah, kesenian ini tuh berawal dari kesenian tradisional biasa yang kemudian jadi budaya yang sering digunakan oleh kayak tradisi-tradisi mereka di sana gitu. jadi Kayak perayaan ogo-ogo itu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Itu tuh selalu dipakai di budaya mereka gitu. nah, jadi dengan adanya tradisi itu kayak bisa lah menyatukan antara umat Indonesia Iya, dan udah kalau di Bali mah emang ini emang toleransinya. toleransinya udah tinggi banget. Keren banget sih. Jadi umat beragama itu saling berbaur. Iya. Sebenarnya nggak hanya itu sih. Jadi kalau secara menyeluruh, contohnya itu kayak kemarin yang Paus Fransiskus meninggal di Nah, ini April. Nah, ya kan. Iya, Banyak banget dari seluruh umat agama itu yang berbelasungkawan sama kepergiannya beliau. Itu salah satu contoh yang menakjubkan banget ya sih. Indonesia juga ini ya akun NU juga dia Iya, mengucapkan NU dan Muhammadiyah juga banyak yang ngucapin. Ya, tokoh-tokoh agama jadi Buddha, terus Protestan, Hindu, itu tuh semua pada ngucapin belasungkawa atas Iya, kepergiannya beliau. Iya sih, jadi kayak ya contoh kasus positifnya banyak sih di negara kita ya. Bener banget. Ya secara nggak langsung negara kita tuh nerapin keberlangsungan itu tuh. Iya. Ya bagaimana orang ketuhanan yang maha esa aja jadi Pancasila negara kita. Iya, nomor 1. Jadi harus hidup berdamai dan berdampingan sih. Nah contoh kayak gitu tuh kayak bikin kita haru ya teman-teman ya. Iya, Jadi itu banget. tuh bukti nyata kalau kita tuh bisa hidup berdampingan walaupun beda keyakinan. Beda agama. Iya. Nah, tadi udah dijelasin mungkin contoh kasus positifnya, mungkin selanjutnya ada bisa dijelasin untuk contoh kasus negatifnya ada apa? Nah, dari kasus-kasus positif itu kan kayaknya kita kayak haru gitu kan tadi juga. Tapi sayangnya tuh masih ada juga kasus-kasus yang yang negatifnya. Salah satunya tuh ada di Cilegon, Banten, itu ada penolakan pendirian rumah ibadah. Iya, yang gereja ditolak itu sama ormas-ormas sama warga-warga di tempat. Bahkan tuh ada sampai pejabat itu nandatangani petisi buat penolakan pendirian HKBP itu. Wah itu nggak boleh sih itu kayak Iya gitu kan. tuh. Agak serius juga ya. Padahal tuh hak beribadah itu dijamin di UUD 1945. Kalau kita nggak bisa saling menghargai seperti itu tuh, kita berarti gagal mengamalkan nilai kebangsaan. Jelas sih, Beneran ya, itu bener udah aja nggak sih. boleh banget sih kayak gitu. Perlu edukasi juga nggak sih di keluarganya kayak untuk saling menghargai sama sesama umat beragama. iya dan Gitu, tapi ini diskriminasi. sih pasti kayak gue yakin kalau hal-hal seperti itu ya basic lah diajarin sama keluarga kita terutama. Mungkin balik lagi ke Bahkan dari SD juga udah diajarin tuh. Iya, cuma kan ya namanya orang beda-beda, mungkin masih susah lah kayak gitu. Nah, menurut gue sendiri juga tuh kan selain yang di Cilegon itu yang penolakan pembangunan gereja atau rumah ibadah lainnya, ada juga banyak kasus-kasus lain di tempat lainnya. Terus juga bukan gue jadi mikir kalau misalkan kan Indonesia itu kan katanya Bhinneka Tunggal Ika, benar, cuman kita masih dipersulit buat bangun rumah ibadah tuh, jadi kayak ada malu gitu sih, masih kurang kebersamaannya. Ada beberapa yang kayak nutup buat agama lain gitu ya. Nah teman-teman tadi udah dijelasin juga beberapa contoh kasus yang positif dan negatif. Ya. Mungkin selanjutnya kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin untuk komitmen kebangsaan dalam umat beragama? Mungkin bisa dijelasin oleh Nadia. Nah, yang bisa kita lakukan itu bisa mulai dari hal kecil kayak saling sapa antar umat beragama, terus juga ikut perayaan mereka tanpa mengorbankan keimanan kita, kayak saling bantu nih saat acara besar mereka gitu. Iya, kita juga kalau ngeliat ujaran kebencian di media sosial itu jangan langsung menghakimi, jangan langsung ikut menyebarkan, tapi cari informasinya dulu dengan benar. Kalau bisa dilaporin dulu ya kayak apa maksudnya Pihak, kemudian iya. tuh Pasti blokir lah dulu, gitu pasti ya. dulu, jangan langsung kayak ini dia jeleknya. Jangan langsung percaya. Bener.
Terus jangan ragu juga buat ngobrol sama teman yang beda agama Iya, guys. betul. Dari obrolan kecil itu bisa tumbuh rasa saling pengertian. Iya, kita saling peduli Iya. sama Satu sama lain. Iya. Jadi Saling kalau- Makanya menghargai. jangan diskriminasi, itu nggak boleh. ya benar sekali. Kita harus hidup damai ya. Kita di dalam negara kita kan kita Yang harus- banyak banget agamanya. Kalau bisa saling membantu sih kuncinya itu sih. Saling menghargai. Gotong royong. Iya, maksudnya apa yang kita sampaikan tadi itu sebenarnya udah tertanam sih dalam nilai Pancasila kita kan. Iya, Apalagi betul. yang sila pertama itu. Nah, tadi udah dijelasin juga beberapa contoh kasus positif dan negatif. Mungkin yang terakhir kira-kira ada nggak sih harapan kalian buat generasi muda terutama di Indonesia ini? Kalau dari gue sendiri tuh, gue berharap semoga tuh kita semua makin banyak yang sadar kalau misalnya tuh yang tadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kekuatan buat kita, bukan cuma hafalan. Terus juga komitmen kebangsaan itu harus hidup di hati kita sendiri masing-masing. Benar banget guys, karena semoga kita semua bisa jadi agen perdamaian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ingat guys, Pancasila itu bukan slogan, tapi paduan hidup bersama. Setuju, mari kita hidup rukun dalam keberagaman guys. Nah, yang terakhir dari gua, kita itu harus terus jaga persaudaraan kita seagama. Karena itu warisan paling berharga ya buat bangsa ini. Benar banget. guys. Nah, para pendengar, kita udah sampai di penghujung diskusi yang mendalam ini nih dari obrolan kita hari ini. Ya, jelas sekali bahwa komitmen kebangsaan bukanlah sesuatu yang terpisah dari negara gitu. Apalagi bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, justru sebaliknya bagi banyak umat beragama, mencintai tanah air dan berkontribusi pada kemajuan bangsa adalah bagian intrinsik dari ajaran iman mereka. Kita melihat bagaimana prinsip-prinsip luhur dalam berbagai agama seperti keadilan, kasih sayang, persatuan, dan tanggung jawab sosial secara alami mendorong pengikutnya untuk menjadi warga negara yang baik. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi